Ini live kat Facebook ya lah. Facebook dulu. Facebook lah. Banyak gak bahas tadi tuh. Marido minta pesan-pesan terakhir. Pesan. Mas. Halo. Di Facebook. Buka Facebook. Buka Facebook. Facebook abang. Ya. Ada nggak tuh? Udah nampak belum? Iya, udah nampak belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Itu tuh. Salihi. Dia udah bilang assalamualaikum. Tuh udah ada tuh dia udah ada tangan dengan Mas Aju tuh. Ayo. Alhamdulillah. Ini yang saya suka nih, kadang gabung macam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Cuman kalau lebih sedap pakai handset nih, ada suara yang lebih jelas lagi. Sedap nih. Tinggal bang headset ni bang. Cari pinjam adik je. Boleh bang. Macam mana kak Semenanjung bang? Hujan tak? Alhamdulillah ada hujan bang. Pun tadi berkat hujan kak. Tak apa. Apa? Bawa manfaat dan menyejukkan sementara lah bumi ni. Alhamdulillah bang. Betul. Hujan. Alhamdulillah. Kalau tak ada ni panas rasa. Betul. Salam bang buat semua bang. Ah? Salam buat semua tu yang ada. Salam buat semua kata. Ah, ah. Bang ambil headset tak? Tak pernah pakai fitur ni. Jadi saya baru tahu kalau bisa gabung ni. Barulah paham. Ini tak pernah. Sama secara langsung ni tak pernah. Baru ni boleh pun. Itu hari cuba kan tak boleh. Ah, kalau bisa mas sambung ke Palembang ke? Sekejap bang ambil headset sekejap. Malaysia bang. Boleh bang. Boleh. Tapi dia seorang ya. Ini bisa masuk. Bila mas saya ni, Mas Farullah tu menonton, saya lambaikan tangan. Ini Bang Saharul ni. Pak Pak Anjang mana? Pendek mana Pak Anjang? Belum itu dia mungkin 4 tahun sebentar. Dia enggak connect langsung. Abang ngomong lu baru dia keluar gitu. Bukannya kan feedback lama. Feedback. Karena kan dia ikut telenovela. Alhamdulillah, subhanallah. Kita nak bahas masalah ini tentang masalah perkembangan selanjutnya, kemudian rahsia isyarat yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan fenomena, kemudian perhitungan daripada waktu, hari, tanggal, kemudian dari hubungan antara uh, waktu daripada Hijriah dan
Masihi. Kemudian ada kaitan-kaitan yang berkaitan dengan tauhid. Maka seperti katakan dari awal memang tak boleh lepas namanya Furqan. Karena dengan dasar Furqan lah kita bisa faham mana barang ni benar, lurus ataupun bengkok. Apalagi kalau dah kita ini kan zaman berkaji. Apalagi nak kita kaji masalah ni yang berkaitan. Mungkin suara abang ni, alhamdulillah ada suara ni, nampak ni. Bising tak bang? Sebab ada bunyi kipas ni. Tak boleh nak silent pula. Tak pula bising. Bagus pula suara ni, jernih. Oh. Sound tu bagus. Jadi yang saya tangkap ni sangat bagus lah. Jadi tak ada masalah. Alhamdulillah. Lanjut bang. Karena ni memang banyak hal yang harus dipahami. Apa pula yang dimaksudkan semalam tu ada yang berkata, saya pun tak faham ni. Jadi ada yang messenger saya, siapa nama semalam tu ya? Ada di messenger tu. Kalau saya nak ngecek ada namanya seorang perempuan. Namanya Masita. Kat Malaysia sana. Ya, jadi setahun yang lalu dia punya mimpi. Jadi saya baru buka semalam, ada yang kirim ke saya. Yang messenger ke saya tu. Cuma ada yang sama, ada yang tak sama. Jadi saya lihat, perhatikan memang ada yang sama tapi banyak yang tak sama. Dengan kata lain, sebenarnya Allah memberikan petunjuk tu sudah merata sebenarnya. Cuma sebahagian yang tolak petunjuk tu. Apakah kerana dia mandang yang menyampaikan ataupun bagaimana. Tapi yang jelas, saya lihat bukan hanya puan bukan hanya daripada saya. Saya pun tak kenal Masita tu siapa. Yang betul faham semalam tu ada yang kirim ke saya. Kemudian dari Timur Tengah pun ada ada berat tanda, ada sebahagian yang sama persis. Hampir seluruh dunia diberikan tanda sebenarnya. Cuman banyak orang yang tak tak terima atau tak faham dengan kenyataan yang sebenarnya atau gimana. Tapi yang jelas Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kabar gembira dan peringatan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya ada di tempat tu manusia tu banyak yang menentang atas segala sesuatu yang telah Allah berikan segala petunjuk. Tugas kita ni kan hanya menyampaikan, tak lebih tak bukan. Lepas dia nak terima tak terima bukan urusan kita. Maka saya katakan kita khawatir apa yang terjadi ni. Dari awal saya katakan Dukhan itu asbab dia punya. Jadi kalau Dukhan tu dikatakan asbab adalah judulnya Dukhan, berarti ada hubungan perbuatan manusia. Jadi Dukhan tu terjadi karena sebabnya manusia tadi, perbuatan atau perangai itu terbiat manusia merosak alam ni sehingga alam tu menjadi rosak. Kalau bukan kerana ada asbab ni perbuatan manusia, maka bukan diberi judul Dukhan ataupun diberikan tajuknya Dukhan. Dukhan itu berkaitan dengan alam, berkaitan dengan sistem dan berkaitan dengan putaran, bahkan berkaitan dengan perbuatan makhluk di dalam alam. Dukhan yang akhirnya menyebabkan kerusakan yang menyeluruh atau merata. Karena kalau kita lihat pasal ini banyak yang akhirnya salah mentafsirkan. Kemudian tentang fase akhirul zaman. Ini fase akhirul zaman inilah yang lagi masalah. Masalahnya lagi banyak mereka yang juga tak terima dengan kenyataan. Kenyataannya adalah apa yang berlaku pada akhir zaman ni. Apa yang telah berlaku, apa yang sedang terjadi di akhir zaman, ini yang benar-benar mereka tak terima. Tak menerima kenyataan, tak menerima apa yang berlaku. Ada bahagian katanya ramalan, padahal ini bukan ramalan. Maka saya katakan Quran di dalamnya adalah Furqan. Syarat memahami Quran harus memahami Furqan. Apabila seseorang memahami Furqan, maka luruslah dia memahami Quran. Artinya dia juga memahami segala isyarat yang berkaitan dengan
dengan segala yang termaktub di dalam Quran, maka otomatis dia akan memahami susunan atau rahsia angka atau rahsia yang tersusun di dalam lembaran demi lembaran, atau namanya kitabiah atau buku, ataupun menjadi lembaran demi lembaran, ataupun rahsia tersusunnya segala sesuatu. Daripada inilah dia akan menemukan atau dihantarkan daripada petunjuk Allah itu akan memahami yang namanya Lauhul Mahfuz. Maka semua tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Hanya saja beratnya kita dalam penyampaian ini mau berhati-hati sehingga bagi manusia tu agar bisa jeli dan teliti, tergantung daripada mindset mereka ni atau minda mereka dalam menerima segala sesuatu. Kerana kalau kita menyampaikan dengan sebenar-benar pun, bagi mereka ni banyak fikiran mereka ni, ada yang mengatakan ini hanyalah ramalan ataupun hanya kira-kira, terserah. Tapi yang jelas, apa salahnya kalau kita ambil hikmah baiknya untuk kita bersiap sedia. Pertama yang perlu kita betulkan adalah diri kita, panduannya, kemudian tauhidnya. Kerana kita ni bukan disuruh untuk faham tauhid, tapi disuruh untuk hidup dalam tauhid yang selurus-lurusnya, semurni-murninya. Kerana syarat untuk hidup dengan tauhid yang murni itu kan artinya membutuhkan furqan. Tanpa furqan, dia tidak akan bisa murni, melainkan akan bercampur. Bahkan dalam untuk memahami mana substansi dan mana eksistensi pun mereka tak faham secara Allah. Kerana mereka akan satu menyamakan antara kekuasaan dan yang punya kuasa. Maka dari awal kita pernah bahas, maka faham kita kenapa agak berlainan katanya pada mereka. Kerana landasan kita adalah Furqan. Maka kita dari awal kita tolak secara substansi, Allah bukan zat, Allah bukan sifat, kan begitu. Kita luruskan dan betulkan benda ni supaya kita faham apa tu sifat, apa tu zat. Apa zat? Zat awal adalah ruh itu sendiri. Maka itulah bentuk dari kekuasaan Allah. Kerana syaratnya untuk secara eksistensi dan substansi, maka Allah jadikan ruh sebagai apa? Sebagai jalan keluar atau jalan langsung untuk kepadanya secara substansi dan memahami secara kekuasaannya, itu eksistensi. Nah, kekuasaan langsung inilah yang akan terhubung segala sesuatunya. Sehingga Allah sendiri pun telah mengatakannya, apabila ada yang bertanya kepadamu tentang ruh Muhammad, maka katakanlah ruh itu adalah urusanku. Kan dikatakan urusan adalah sifatnya langsung, kekuasaan Allah yang secara langsung. Apabila ruh itu kepada Allah, itu mengatakan kepada substansinya. Tapi apabila dari Allah kepada ruh, dan dari ruh kepada jiwa, jiwa kepada nyawa, nyawa kepada seluruh batang tubuh kita, itu namanya eksistensi. Nah, jadi itulah syaratnya kenapa kita hidup di dunia ini Allah turunkan Quran. Kerana sejatinya yang namanya nyawa ni dia tak akan pernah faham, tak akan pernah kenal dengan jati dirinya, itu jiwa. Maka untuk suruh mengenali semua, memahami, menyadari dan menyingkap segala sesuatu, maka dibutuhkanlah petunjuk sifat yang mengantarkan petunjuk sifat, yang menerima sifat, yang juga memahami sifat dan dipahami sifat, untuk langsung kepada yang mendatangkan segala sifat. Makanya kenapa harus dengan ruh? Kerana ruh adalah wujud awal. Wujud arti ada. Ada syaratnya dari tiada. Takkan bisa ada tanpa tiada. Maka syarat untuk ada adalah tiada. Itulah fungsinya ruh. Ruh adalah wujud dari awal, itu zat. Maka dikatakan Allah bukan zat, tapi Allah lah pemilik zat. Allah kuasa atas zat. Allah lah yang menciptakan dan menetapkan tiap-tiap segala sesuatunya dalam zat itu sendiri. Begitu pula sifat. Maknawi hanya sekarang ini adalah secara kerana manusia ni luas. Cara berfikir ni macam mana? Apakah dia akan memahami Allah secara sebutannya? Bahkan ada orang mengatakan Allah yang disebut adalah Tuhan itu sendiri. Ada. Padahal sebutan tu dia sendiri yang buat. Lalu dia mengatakan Allah tu Tuhannya. Yang mereka ucapkan, yang mereka buat, yang mereka bentuk daripada lidah mereka. Itu juga yang harus diluruskan supaya mereka faham maksud daripada isyarat penyebutan Allah. Dan ini berkali-kali, bukan sekali dua kali kita pernah uraikan benda ni. Kemudian adalah pemahaman selanjutnya tentang hakikat diri. Hakikat diri ni kan berarti kita harus faham seluk-beluknya. Artinya asal usulnya.
kemudian mencari jawabannya. Kenapa kita harus ada di muka bumi ini? Untuk apa dan sebagai apa? Dan kemana nanti kembalinya? Karena pertanyaan ini akan kembali pada awalnya. Karena awalnya kita tak pernah minta. Ini saya ingatkan lagi. Ingatlah bahawa kita tak pernah minta untuk jadi laki-laki, jadi perempuan, untuk dilahirkan dari keluarga ini, dari mak ayah seperti ini, ataupun dari bangsa ini. Tak pernah. Tapi kenapa Allah takdirkan kita jadi seperti ini? Tentu Allah punya maksud di balik ini. Di sini juga untuk mengingat untuk membuka segala sesuatunya. Kalau seseorang terjebak dengan nyawanya, dengan kendak dadanya, maka tertutuplah jiwanya. Jadi dia tak bisa langsung kepada jiwa ya. Jadi kalau apabila manusia itu memang betul-betul dia sadar nyawanya kepada jiwanya, maka lapanglah atas dadanya. Kalau dah lapang atas dadanya, maka langsung kepada jiwanya, maka dia akan menerima segala petunjuk langsung dari Allah melalui ruh itu sendiri. Barulah tahu sebenarnya dalam jiwa itu adalah cahaya di atas cahaya. Yang mana langsung kepada ruh itu sendiri. Yang ruh itu adalah langsung kepada Allah secara kekuasaan langsung. Di situlah dia akan diberikan segala pandangan, petunjuk dan segala sesuatunya. Maka pernah makna biasa katakan, kita takkan mana tapi kita ada di mana-mana. Kita bisa jadi apapun, tapi apapun tak bisa jadi kita. Dan segala isyarat, kerana kita hidup dengan isyarat, itulah adanya asbab. Dikatakan ada asbab kerana semua hidup butuh isyarat. Dan Quran di dalamnya adalah isyarat. Kenapa? Kerana turunnya ayat demi ayat, dia membutuhkan asbabul nuzul. Artinya ada asbab. Asbab itu merujuk pada isyarat. Tidak ada satu pun yang hidup ni tanpa ada isyarat. Bahkan kita mau terbentuk dalam perut mak kita ada isyarat. Bahkan kita mau lahir dari rahim mak kita pun ada isyarat. Semua butuh isyarat. Bahkan nanti waktu menjelang mau meninggalkan dunia pun ada isyarat. Itulah maksud dari maknawiyah asbabul nuzul. Artinya hidup kita tak bisa lepas daripada asbab. Begitu pula maknanya kenapa Allah turunkan Quran tu lengkap dengan asbabnya juga. Nah, di sisi lain, banyak orang tak sedar kalau kita berada di fase akhir zaman. Fase yang sangat kritis yang menuju kepada fase kegelapan, akhirnya menuju kepada perang besar. Kita harus ingatkan, kerana kewajiban kita untuk saling ingatkan. Pasalnya sudah menjadi beza kalau mereka tak terima, itu urusan mereka. Tapi yang jelas, kita akan ingatkan apalagi dalam Ramadan ini, mudah-mudahan ini bukanlah Ramadan takhir kita. Mudah-mudahan bukanlah Ramadan yang takhir kita. Mudah-mudahan masih kita ketemu pada Ramadan tahun depan dan tahun selanjutnya. Tapi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berat sebenarnya untuk semua pada umumnya, seluruh manusia ni. Kerana akan berdampak kepada global seluruh dunia. Kemudian dari pasal ini juga akan adanya gejolak pada alam. Huru-hara tak terelakkan lagi. Maka kenapa saya katakan nanti apabila terjadi pada hal yang besar, maka akan muncul penyakit aneh yang dilekatkan atau yang dikenakan kepada orang yang telah masuk badannya adalah vaksin. Dan dia akan mengalami penyakit aneh yang membuat terbakar kulit dan dagingnya. Dan itu tak ada jalan solusinya, tidak ada. Jadi sadar tak sedar kenapa ada saling berkaitan, maka saya katakan inilah masuk pada fitnah dua haima. Di saat perang besar terjadi, maka Dajjal pun akan keluar daripada persembunyiannya. Kenapa? Kerana dia harus turun tangan langsung. Di saat dia punya planning itu atau rencana dia itu gagal di tengah jalan. Maka saya katakan semua dah menjadi skenario ataupun menjadi catatan yang Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Sehingga semua itu seperti kita menonton satu cerita atau satu satu filem. Padahal ini kenyataan yang terjadi. Hidup mati kita memang dah ditetapkan. Tinggal kita menjalankan fitrah. Fitrah yang sebagai hidup sebagai hamba, fitrahnya kita hidup sebagai makhluk, dan kita kembali fitrah kita juga sebagai hamba. Tinggal menjalani dan kesadaran kita atas fitrah kita. Kenapa kita dihidupkan? Kemudian, kenapa ada perselisihan yang ada pertanyaan? Perselisihan di antara penetapan. Tergantung dari mereka, saya bilang. Kalau bicara tentang jatuhnya Ramadan, maka kalau kita bicara bulan. Maka kalau bicara bulan, kita bicara Hijriah. Karena Hijriah lambangnya bulan. Artinya putaran bulan. Tapi kalau memandang pada hari, maka dia akan memandang kepada edarnya matahari. Maka bicara Masihi.
Dan di sini akan menjadi kontroversi kalau dia tidak bisa menemukan jalan tengah atau menghubungkan antara hubungan siang dan malam. Menghubungkan atau memahami hubungan antara Masehi dan Hijriah, antara siang dan malam. Maka kalau misal lambangnya adalah bulan sabit, berarti dibilang berarti isyaratnya adalah Hijriah. Apabila dia melambangkan terangnya matahari, berarti melambangkan Masehi. Nah, disinilah kenapa kita harus memahami kedua-duanya. Yang berkaitan dengan Masehi, yang berkaitan dengan Hijriah. Maka kenapa ada perselisihan? Wajar perselisihan itu terjadi, tetapi sebenarnya maksudnya saling terhubung. Nah, kalau saling terhubung, kita cari mana hubungannya. Di sinilah saya katakan peran Furqan tidak bisa dilepaskan. Mau itu masalah tauhid, mau masalah memahami Quran, mau masalah kehidupan kita, bahkan cara pandang, cara pikir kita, bahkan dengan segala sesuatu yang berkaitan siang dan malam. Kita tak bisa lepas dengan namanya unsur pembeza. Nah, pembeza inilah yang akan mengantarkan kita untuk memahami kenapa Allah jadikan tubuh kita, kenapa Allah jadikan nyawa kita yang untuk sebagai untuk menguasai tubuh ini, agar dia menjadi sebagai alatnya untuk membeza. Tentulah ada yang menjadi pembeda, maka akan ada yang untuk dibedakan. Nah, saya cuba nak tanya lah pasal nama ni dengan Bang Salihi. Kalau dia ni kan ada baiknya tak apa. Jadi sikit-sikit walaupun kita berusaha untuk menekan, tapi ada bahagian yang boleh kita kabarkan pada semua. Apalagi ini menyangkut dengan kaedah-kaedah rahasia di balik rahasia. Sebenarnya tak ada rahasia, hanya tersembunyi. Kenapa saya katakan tak ada rahasia? Tak ada. Quran tak pernah merahasiakannya, karena Quran itu adalah Lauhul Mahfuz sebenarnya. Dia tak pernah merahasiakan, hanya saja tersembunyi. Barang tersembunyi kalau kita tak tahu akan menjadi rahasia, padahal dia tak menjadi rahasia. Maka temukanlah maksud di balik tersembunyi itu. Jadi kalau kita faham enggak di balik ini, maka kita tak akan ada masalah. Hasilnya, Bang? Ya saya. Apa? Saya tak ada apa lah bang nak tanya, tinggal dengar je. Ya, karena memang isyarat tu kan penting. Isyarat alam ada, isyarat diri ada, isyarat sebutan ism, asma atau ismi. Yang kita bahas tadi itu kan ada masalah nama tadi ni. Padahal Ya, maksudnya betul. adalah sebutan. Tak ada lah bang. Alhamdulillah. Tapi saya senang bang. Benar. Biarpun belum tak sampai ke sana ni, tapi dah lambat laun ni rasa makin dekat, rasa dekat nak ke sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, kita. Dah, cuma tak bisa lewat sekarang. Pertama, saya anti vaksin. Kita keluar tak keluar apabila memang dah tak terkontrol huru hara yang besar dan di mana-mana, kacau dah di mana-mana, orang dah berkobar di mana-mana. Nah, baru kita masuk. Karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kita masuklah ke situ. Maka kenapa kita menunggu? Menunggu apa? Menunggu di saat kita keluar. Kita menunggu keadaan yang waktunya memungkinkan untuk keluar. Maka saya katakan lagi, hindari jalan menggunakan kapal terbang, pesawat. Kenapa saya katakan itu? Nanti dia akan tahu jawaban. Lebih baik, lebih nyaman, gunakanlah kapal laut. Dan hindari jalan darat. Nah, itu saya katakan, hindari jalan darat. Kecuali sudah mendekati, bolehlah jalan darat. Karena kita nampaknya tenang, tapi sebenarnya tak tenang. Ibaratnya laut tu nampak tenang ya di luar, tapi dalam tu bergejolak. Banyak orang tak tahu. Ditutup itu. Apa yang terjadi kepada di Jakarta ditutup, tidak dia. Padahal sekarang lagi bergejolak ni. Diredam semua. Apa yang terjadi di Rusia? Mungkin ada orang tahu, tapi bagian banyak kita tak tahu. Banyak yang disembunyikan, ditutup. Karena propagandanya sang pendusta tu menguasai media, inilah bahaya.
Jadi media tuh untuk mencuci otak orang nih, memutarkan balikkan fakta. Benar jadi salah, salah jadi benar. Kan macam itulah dia. Kemudian pasal apa namanya ni? Pasal nama. Kemudian pasal keadaan. Pasal apa namanya? Perhitungan. Banyak orang katakan dapat dari mana, padahal dia lupa kali. Hitunglah benar-benar. Kita dah masuk periode macam mana. Ini dah menjelang akhir daripada masa waktu namanya Mulkal Jabarian. Kita dah masuk waktu mundur, dah waktu pengurangan. Kalau dah keluar daripada Mulkan Jabarian, apa yang dimaksudkan? Peperangan besar untuk menuju apa? Mengembalikan sistemnya sebenarnya. Mengembalikan keadilan sebenarnya. Membalikkan kebenaran, kemakmuran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Karena sebelumnya kita akui, kita sadar diri, tidak ada satu tempat pun yang benar-benar adil. Tidak ada tempat pun yang benar-benar makmur, tidak ada. Semuanya tetap tak terlepas daripada tipu daya dan dusta. Nah, ini harus kita pahami kenapa dikatakan penuh dengan tipu daya dan dusta. Karena sampai detik ini sistemnya tak berlaku. Berjalan terus nih. Karena dia untuk memenuhi kota ataupun target. Target mereka ni manusia harus dikuasainya. Kalau maunya mereka tu 100%. Tapi karena mereka setidak-tidaknya 80% manusia di dikuasai. Tapi itu rencana atau planning mereka. Dia lupa Allah punya planning kan. Maka kata Allah, mereka berbuat makar, tapi Allah atau aku lebih makar. Jadi pasal-pasal berkaitan dengan kaji diri. Kaji diri ni kan, salah satu kita katakan, kaji diri itu wajib. Bukan kaji diri secara tasawuf. Saya tak katakan tasawuf itu salah, enggak. Tasawuf itu benar dalam konsep yang murni. Nama tasawufi atau sufi itu arti perilaku atau cara kita yang benar-benar fitrah menjalankan di dunia ini bukan terikat dengan dunia. Artinya menjadikan diri kita hidup benar-benar menjalankan fitrah di atas bumi ini sebagai hamba, sebagai makhluk. Maka dia benar-benar menyederhanakan diri. Jadi menyederhanakan diri itu benar-benar menjalankan fitrah. Jadi dia tidak istilahnya melampaui batas dan dia benar-benar membuat batasan kepada urusan dunia ini. Sehingga dunia tidak menguasai dia, tapi dia menguasai segala dunia ini. Itu nama sufi. Tetapi yang terjadi adalah paham al-halak. Nah, ini yang jadi masalah nih. Paham al-halak itu yang terlarang, lalu mereka mengubah paham tak berubah, tapi judulnya atau tajuknya dirubah menjadi tasawuf. Padahal isinya bukanlah tasawuf, tapi al-halak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pengakuan dirinya adalah mengaku dirinya Allah. Maka dari awal saya katakan, ujung-ujung ni dia akan mengakui dirinya Allah. Pandangannya, pendengarannya, yang memandang, yang mendengar Allah, yang berbuat Allah, yang diperbuat Allah, yang dihadap Allah, yang menghadap Allah. Ujung-ujungnya juga dikatakannya semesta alam ni ataupun maha ruang ni adalah Allah. Itu ujung-ujungnya. Maka saya katakan ini bukan ajaran sufi atau tasawufi, melainkan ajaran al-halak. Hanya saja diberikan tajuk untuk menyamarkan. Jadi bahasanya adalah tasawuf, padahal itu bukan. Itu al-halak. Kalau kita bicara tasawuf, maka kita bicara pada akhlak. Kaedah tentang bagaimana kita hidup benar-benar fitrah. Benar-benar sebagai penghubung, sebagai khalifah di atas bumi ini. Artinya kita tidak akan berbuat semena-mena karena kita sadar kita hidup sebagai membawa amanah. Dan kita tidak akan terjebak dengan segala urusan keterikatan di dunia, tetapi kita menjadi sebaik-baiknya
Ia menjaga dan memeliharanya, membawa rahmat bagi sekalian alam. Karena pasal nama pun banyak orang salah sangka ni. Betul tak bang? Mungkin orang fikir ini apa ni, ramal apa atau apa, tak ada. Benar. Maka saya katakan, untuk faham yang namanya Furqan, maka Allah tawarkan kita dari Alif Lam Mim ni. Alif Lam Mim pertama dijelaskan tentang Al-Baqarah. Alif nyatakan Furqan, Lam artinya lauhil yang menjelaskan segala yang terikat, yang terhubung atau segala sesuatu. Alam dan makhluk dan segala kehidupan, siang dan malam, baik dan buruk, dan semuanya ada sebut dengan lauhil. Lam tadi ni. Lam itu terhubung pada mim yang mengikat kepada asal usul, yang mengikat kepada sumber, yang mengikat kepada jati diri masing-masing. Nah, lauhil mahfuz. Jadi tidak akan pernah mereka mengerti kalau mereka tak faham yang namanya Furqan. Untuk memahami Furqan itu ternyata juga Allah tegaskan lagi dalam surah Ali Imran. Ali Imran di ayat ke-7. Maka kalau betul-betul dia membacanya baru dia mengerti. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah pokok-pokoknya Quran. Kenapa dikatakan pokok-pokoknya Quran? Karena dia bicara Furqan. Furqan ni apa? Pokok-pokoknya Quran. Kalau dia tak faham Furqan, maka otomatis dia tak faham Quran. Yang sebenarnya adalah isyarat. Sebagai mukjizat, dia tak ngerti. Maka dia akan temukan kulitnya, iaitu dalam kaedah dalam bahasa Arab, dalam bertajwid, dalam berilmu nahu dan sorok. Tetapi dia tidak akan faham sebenarnya yang tersirat. Maka tersirat itulah yang dimaksudkan untuk memahami adalah melalui Furqan. Kenapa? Karena yang tersirat itu dihantarkan dalam bentuk dalam kalamullah. Jadi memang harus dengan Furqan agar benar-benar teliti. Karena tanpa Furqan mereka tak akan teliti. Furqan itu menemukan perbezaan dalam persamaan yang mustahil sama dan menemukan persamaan dan perbezaan yang mustahil beza. Jeli dan teliti. Karena itulah akan mengantarkan kita teliti sehingga kita tak akan menyamakan. Yang Tuhan bukanlah makhluk, makhluk pun bukanlah Tuhan. Yang mana ciptaan dan pencipta jelas tak sama. Yang mana kuasa dan yang punya kuasa pun tak sama. Namun kalau mereka tak faham ke sini, akhirnya mereka sama ratakan. Dan ini akan menjadi faham yang salah. Yang akan dibawa mati, yang tak akan terampunkan dosanya. Berawal dari salah faham kan? Jadi memang perkaranya, kenapa umat ini nanti akhir banyak masuk neraka? Bukan kata saya. Karena hal yang sepele. Baru dia mengerti kalau syaitan itu akan menyesatkan manusia dengan segala cara. Tidak bisa dengan jahat. Ya kan? Dengan ibadah, dengan baik pula. Satu hal. Mereka, syaitan itu menyerumuskan manusia dalam bentuk rasa keinginan kesombongan. Tambah lagi dia tak sedar dengan asal usulnya, tak sedar dengan fitrahnya, tak sedar apa susunannya. Maka kita akan mengerti dengan jati diri kita, maka terungkaplah segala sesuatu perjalanan hidup kita, terungkaplah segala sesuatu baik buruk yang kita hadapi. Siapakah kita sebenarnya? Nama saya contohnya Haris. Haris ni siapa sebenarnya? Saya ni gitu kan. Saya ni baik buruknya macam mana? Ya kan? Lapang tak macam mana, awal perjalanan saya macam mana, dari sejak dilahirkan, bahkan sampai dia masa kecil, sampailah jadi budak-budak, sampai jadi kata orang tua, sampailah nanti macam mana, bahkan hari akhirnya pun saya mengerti. Jadi kalau saya faham semuanya, tentulah saya akan mudah berserah diri. Jadi bukan putus asa, benar-benar berserah diri, faham, mengerti kepada siapa yang menciptakan dan untuk apa saya dihidupkan. Saya mengerti. Maka kita akan kembalikan segala satunya. Maka benarlah orang-orang yang berserah diri atau muslimin. Dan orang-orang yang seperti ini nanti waktunya dia makan akhir hayatnya. Tidak di jalan terbaik. Ada orang yang terbaik waktu akhir hayat adalah orang yang berserah diri. Karena berserah diri ini punya syarat. Pertama, faham. Kalau dia faham, maka dia akan menyerahkan segala sesuatu. Faham itu kan artinya mengetahui dengan segala apa yang Allah berikan, segala petunjuk Allah. Maka kalau dia faham dan mengetahui, maka dia akan mudah berserah. Karena pasal nama ni pun pelik kat ni. Tak ke bang?
Betul, betul. Ha, kerana balik-balik lagi lah kita, kerana kalaupun tak ada dibahas pasal ini, muncul lagi pasal yang lain. Mereka ni akhirnya memisah-misahkan. Contoh antara hukum dan tauhid. Benda ni tak boleh pisah. Kerana saling berkaitan. Tidak akan tegaknya satu hukum kalau dia tidak bertauhid. Dan ini mustahil untuk dipisahkan. Tapi kalau sekarang berpisah-pisah lah. Maka tidak boleh dilepaskan. Maka harus berpegang kepada Quran seutuh-utuhnya. Tidak ada boleh berpegang pada yang lain. Kerana banyak yang tak faham. Kalau Quran tu menyingkap segala sesuatu, bahkan akhir ending cerita dunia pun tersingkap di situ. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, semuanya ada dan jelas. Kalau misal pasal tauhid yang jadi dipahami oleh, ditanyakan oleh Bang Rido, kira-kira gimana menurut Bang Salihi? Alhamdulillah bang, faham yang tu bang. Sebab banyak orang terkandas sampai kat situ kan, sampai pada peringkat jiwa tu. Nah, Kan dah tak bersambung lagi ujung tu. Ujung-ujung aku diri lah. nah itu yang sangat bahaya tu. Dan itu yang akan membuat dia apa kata orang tu, tersilap langkah sampailah dibawa sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Dia terjebak dengan yang terjebak dengan yang memandang dengan yang dipandang tu sama, bagi dia sama. Itu pasal sehingga disamaratakan ni semua. Betul. Kemudian dari pasal-pasal ruh, ya kan? Jadi ruh ni kata kunci. Betul. Kita bahas tadi. Itu kata kunci. Maka benar Allah tu mengabadikan, bahkan Allah terang-terangan mengatakan, sungguh ruh itu urusan. Apa kata orang ada pasal nama ruh ini, nama ini. Dia lupa kali. Itu saya bilang, saya pada kali panjang lebar ni menjelaskan ini susah. Kerana sungguhnya ada susunan. Kenapa saya katakan ada susunan? Allah sendiri mengatakannya. Kamilah yang menyusun dengan serapi. Pertama tentang Quran. Kedua tentang alam. Alam pun Allah katakan kami juga menyusunnya dengan serapi. Menjadikan segala sesuatu dengan sebaik-baik. Semua tersusun. Hanya saja mereka ni menjadikan perkara ni jadi satu. Dibuatkannya. Sehingga banyak orang berkata tajalli Allah. Tak begini. Maka kita fahami tajalli. Tajalli ni artikan nyata. Dinyatakan, tentu ada yang menyatakan. Baru kalimat muncul nyata. Kenapa nyata? Dia menyatakan yang dinyatakan. Dan dinyatakan dengan apa yang menyatakan. Sifat atau bukan? Sifat. Kita kunci dulu kalimat itu. Yang namanya sifat, dia menyatakan sifat. Maka kalimat tajalli. Tajalli itu juga dilakukan. Bahkan Allah dengan kekuasaannya pernah menunjukkan tajallinya kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Allah iaitu Ibrahim. Betul tak? Inilah bentuk kekuasaannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisikan, dalam bentuk api. Betul ni. Inilah tajalli. Tajalli atas kekuasaan. Di sinilah menjelaskan hingga banyak orang berfikir api ini Allah. Bukan. Api itu adalah bentuk dari tajalli kekuasaan. Tajalli itu kekuasaan dalam bentuk sifat. Hingga yang bisa menyatakan sifat itu adalah sifat. Sedangkan Allah yang mentajallikan, Allah itu bukanlah sifat. Secara substansi bukan. Hingga tak bisa terjangkau dengan alat manapun. Satu-satunya yang bisa sampai dan menjangkaunya adalah ruh. Maka ruh itu urusan Allah. Karena ruh lah yang bisa memegang keduanya. Dia bisa menerima segala eksistensi dan ruh itu juga bisa menuju kepada substansi. Maka tidak akan engkau paham substansi Tuhanmu apabila engkau tak memahami ruh itu sendiri. Itulah logis. Hingga mereka katakan Allah yang tajalli. Ini bahaya.
Maka tajalli nyata secara apa? Dinyatakan dengan apa? Kerana tidak ada satu pun yang tajalli ataupun dinyatakan tajalli itu sendiri kalau bukan sifat. Ini kan sifat. Kerana rujukan mereka dah beda-beda. Kemudian apa yang berlaku? Nah, kita lihat. Ini sesuatu hal yang menjadi panjang. Dari pembuka Ramadan, menjelang Ramadan, sampailah akhir Ramadan, menjelang masuk kepada Syawal. Saya nak kata sampai itu takut bahasa kata ni. Cuma saya katakan ada kaitan tanggal 21 Ramadan. Ya kan? Ada kaitan apa tanggal 21 Ramadan? 1 Ramadan pada hari apa? Bukan Jumaat 21 Ramadan. Nah, Jumaat oh. nah. Apa salahnya kalau kita salah lagi kan pada hari itu? Lebih baiklah. Kerana ada kaitan, kerana berkaitan juga dengan jangan sampai masuk kepada tanggal 7 atau 6 atau 5 pada Syawal. Nah, ada apa benar kaitannya ni? Apa yang berlaku pada di dunia ni sudah sangat panjang kali lebar. Segala sesuatu akan terungkap, bahkan akan menghancurkan sebahagian besar kehidupan di dunia ini dan meruntuhkan kezaliman-kezaliman. Maka pemimpin zalim pun akan jatuh dengan cara terhina. Maka namanya huru hara disebabkan kerana perang, kemudian kerana radiasi hingga menyebabkan penyakit-penyakit aneh muncul. Ditambah lagi dengan gejolak alam seperti terjadinya fenomena gempa, air naik, kemudian angin, kemudian gunung api. Belum seberapa dibandingkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang disebabkan kerana istilahnya keributan. Keributan-keributan ini kan huru hara namanya. Sepandai-pandai apa pun mereka tutupi, barang ini tetap terjadi. Dan barang siapa menolaknya, tak masalah. Kenapa? Ini yang menetapkan Allah. Saya sebagai manusia tak akan bisa menolak seinci pun ketetapan yang Allah berikan. Tugas saya hanya tinggal menerima dan menjalankannya. Bagi mereka nak tolak, silakan, tolaklah. Tak nak kata dia, tak apa. Tak masalah. Tapi bagi kita, terimalah. Kerana kita reda apa yang Allah berikan. Bagi apa lagi tugas kita kalau bukan nak reda kan? Memang benar. Dengan Furqan itulah akan mengungkap semua ini. Maka, macam baru itu tadi. Dia apa yang ditanyakan dia? Sebenarnya dia tahu dah jawapan tu sebenarnya. Kerana adanya pembeda dia baru ngerti. Oh ini. Ada penyimpangannya di mana, ada kesalahannya di mana, kegagal pahamannya di mana. Benda ni dah terkubur sejak peninggalan sahabat. Artinya setelah peninggalan Rasulullah dan sahabat, benda ni terkubur. Jadi yang muncul tu bukan lagi Furqan. Maka mereka sempitkan makna wiya Furqan tu. Furqan tu hanya sekadar untuk membezakan hak dan batil. Padahal bukan perkara kecil macam tu, tapi luas dari yang paling halus sampai paling kasar. Dari yang terdalam sampai yang keluar. Karena syaratnya Furqan itu kita jeli dan teliti. Hingga kita bisa faham dengan isyarat-isyarat semua yang dari dalam maupun dalam diri maupun di luar diri kita. Bahkan di apa yang terkandung di dalam dunia ni. Termasuk dalam siang dan malam. Termasuklah diam dan bergeraknya angin. Bahkan gugurnya daun. Kalau Furqan itu mengantar kita memahami yang namanya isyarat. Dengan kata lain, dia akan mengantar kita memahami apa itu Lauhul Mahfuz. Macam saya katakan, kita mau berhati-hati. Apabila dalam kendala seperti ini, apabila nanti terjadi sampai ke Asia pun akan terima ni sampailah ke mana? Sumatera. Ya. Kalau dari pihak Jawa di Pulau Jawa tu dari mana? Dari Canberra ataupun daripada Australia. Kalau kita masuk lagi, ini berhati-hati. Kenapa? Kerana dampaknya juga sampai ke sini.
sampai ke Melaka, maka berhati-hatilah macam Kelantan, macam Perlis, macam Kedah, dan larilah sampai ke Semenanjung ujung sampai ke Johor. Tak bisa elak benda ni. Kenapa? Kerana akan berdampak juga. Di mana? Dampak ini akan dimanfaatkan dari pihak mana? Pihak daripada Filipin. Akhirnya bikin gaduh juga. Di saat kita lagi masalah, dia pun nak ambil masalah juga. Dan ambil pula daripada sempadannya yang ada di Sabah. Ditambah lagi dengan kekacauan yang ada di Jawa. Yang mana akhirnya yang satu tetap mempertahankan kekuasaan, tentang rakyat dah menolaknya. Tambah lagi akan nampak benang hitam dan benang putihnya. Mana yang pro kepada komunis, mana yang menolak, menentang kepada sesatnya komunis dan neo-komunis. Nampaklah dia. Dan itulah akan menjadi huru hara yang besar. Tambah lagi dengan sistem-sistem yang terjadi. Allah menampakkan benda ni kerana Allah menjadikan, mengabadikan nama surah Ar-Rum. Dan sekarang dah masuknya Ar-Rum. Apa yang salah? Tak ada. Maka dijelaskan kenapa ada kaitan. Masalah kiamat juga dijelaskan dengan surah yang berbeza ni. Ada surah Al-Waqiah, ada surah Al-Qiyamah. Ada kaitan mengikatnya. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah kan hari Jumaat. Maka kalau kita tak memahami segala sesuatunya, maka tak terungkap segala apa yang menjadi misteri. Dikatakan misteri kerana kita tak faham. Namun kalau kita mengerti, kita faham, kita diperlihatkan segala sesuatunya, maka tak ada kita lain. Tugas kita pastilah. Kenapa Allah perlihatkan? Agar engkau menjadi penyampai kabar gembira dan peringatan. Tenang Mas Ali, saya tetap ikut abang. Tenang ya. Janganlah bang. Saya pun tak tahu bang. Ni Kalau abang tak tahu, abang saya ikut abang kan ni. Dah kita sama-sama ikutlah. Ikut ke mana dah apa. tak apalah. Tapi yang jelas angin akan membawa kita ke mana tempat ni. Kerana Allah akan menetapkannya ke mana arahnya akan berlabuhnya kapal tadi ni. InsyaAllah. Mana dia berhenti situ lagi kita turun bang. Ada juga yang pertanyaan bang. Ni saya kalau nak jelaskan pertanyaan ni, nak jawab apa pun teruk-teruk benar kat lah rasanya. Itu masalahnya adalah tentang pernyataan saya. Jadi mereka ni tak terima ni. Jadi mereka tak terima kerana mereka ni telah apa namanya bahasa ni dah tahajub benar. Dah tahajub dengan orang yang mereka inginkan. Jadi boleh kalau tahajub silakan. Tapi kita jangan lupakan kaedah-kaedah. Maka jangan sampai tanggalkan hadis dan Quran. Kalau dia tanggalkan benda ni, bahaya. Ataupun dia salah faham dengan hadis. Kalau tak memahami adanya ilmu mantiknya, ada ilmu falaknya, sehingga dia membaca je bujur dan akhirnya dia cari adalah orang. Bukan apa yang dibawa. Sehingga mereka lalai. Mereka sampai lupa kenapa Allah memberikan ism. Ism tu bukan hanya sebutan nama, bukan hanya sebutan, tapi juga gelar. Di balik gelar kan tersebut. Maka saya katakan seluruh sahabat ini, cuba perhatikan. Dalam hadis, tak banyak bab tentang Al-Mahdi. Ni, saya luruskan benda ni. Berkali-kali dah saya luruskan benda ni. Mau tak mau, senang tak senang, saya luruskan benda ni. Kerana bab ni, udah dijawab. Allah memberikan jawabannya di mana? Allah sebut, bahkan Rasulullah dengan terang-terangan menyebutnya Al-Mahdi. Artinya, kalau bahasa Arab, artinya orang yang mendapatkan petunjuk langsung. Maknawiyah, ya betul. Namun petunjuk apa yang diterimanya, petunjuk apa yang dibawanya, ternyata jawab juga. Ada alif, lam, mim, ha, dal, ya. Itu dah menjawab.
apa yang dibawa petunjuk tu. Kalau memang sesuai dan cocok apa yang disebut dengan alif tu apa, furqan, lam tu apa, lauhil, dia mengerti perjalanan, dia mengerti asbab, dia mengerti dengan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ni, realitasnya manusia ni, hubungan manusia dengan alam, alam dengan manusia, makhluk dengan sesama makhluk. Barulah dia mengerti dengan asal-usul hidupnya, dia mengerti jati dirinya, dia mengerti mengapa dia dihidupkan. Lalu dia juga mengerti dalam perjalanannya untuk apa dia berjalan, untuk apa dan ke mana. Walaupun sebenarnya dia tak sadar. Tapi dengan otomatis dia tak bisa menyembunyikan apa yang dibawanya kan. Walaupun dia tak tahu siapa dia sebenarnya. Artinya, walaupun ada pun dia menolak. Kenapa? Kerana memang tak pantas. Ini bahasa dalam Paling Al-Mahdi itu, saya bilang, maka bab ini kita kaji dari apa disebut gelar tu. Akan menjelaskan apa yang dibawanya. Nah, di situlah kalau kita mengetahui apa yang dibawanya, maka kita akan mengetahui siapa yang bawanya. Jadi tidak akan salah. Tapi kalau kita hanya kecoh, hanya sibuk untuk mencari orangnya, tapi kita tak memahami apa yang dibawanya, rosaklah dia. Nah, jadi semua orang pun kita anggap inilah cocok. Maka ada yang kata tadi tanya Asma ke tadi bertanya pada saya. Saya bacakan dia. Dia ada messenger saya. Siti Asma. Saya minta maaf saya bacakan sikit. Kerana kalau tak, ini akan panjang cerita ni. Rosak nanti. Assalamualaikum. Maaf Pak Arif, saya yang kurang ilmu dan adab mau bertanya sedikit ke Bapak. Mungkin Bapak pernah lihat di YouTube channel Pulau 1 dan Mimpi Muhammad Kasim. Dari kedua channel ni, kalau menurut saya bertolak belakang, saya jadi bingung mana yang harus ikuti. Mohon pencerahannya kerana saya merasa Bapak bisa membantu saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Dulu apa yang saya jawab? Saya minta maaf. Tegas saya katakan, jangan ikuti keduanya. Saya ulangi, jangan ikuti keduanya. Kerana keduanya bukanlah Al-Mahdi yang dimaksud. Engkau akan jadi bingung dan orang akan jadi bingung. Kerana engkau mencari orang, bukan mencari apa yang dibawa. Sedangkan Al-Mahdi itu menuntun kita memahami apa yang dibawa. Bukan orangnya dulu. Apa dulu yang dibawa? Tujuannya agar kita faham. Memahami apa yang dibawanya akan memahami siapa yang membawanya. Ini logis. Supaya apa? Engkau tak salah orang. Maka dia berkaitan dengan kaedah seperti Rasulullah pun telah mengingatkan kita, jangan engkau pandang orangnya, tapi pandanglah apa yang disampaikannya. Agar bermaksud kita bisa menerima kenyataan. Siapa pun dia, kita tak akan pernah tolak. Kerana selama dia betul benar-benar membawa sesuai dengan apa yang Allah amanahkan. Alif, artinya dia berpegang, dia hidup, tidak menanggalkan furqan. Kecerdasan dia ternyata berdasarkan daripada kehidupan yang berlandaskan furqan. Dia teliti, mampu membezakan dan menemukan persamaan dalam perbezaan dan perbezaan dalam persamaan. Kemudian dia mengerti hubungan ataupun situasi ataupun kaedah isyarat dalam alam. Kenapa terhubung siang dan malam, kenapa ada gugur daun, ada tumbuh tunas, kenapa adanya hujan, kenapa adanya angin, kenapa ada yang hidup, kenapa ada yang mati. Kan? Ini artinya lauhil. Artinya semuanya tak ada satu pun yang tidak dalam ketetapan. Lalu dia mengerti dengan hukum kehidupan ni, dia faham dengan asal usul hidupnya, jati diri ini. Siapa ke dia, dari mana sumbernya, jasadnya terbentuk dari mana, kemudian nyawanya terbentuk dari mana, dan apa itu jiwanya, dan apa yang terkandung dalam jiwa. Otomatis dia akan tertuntun hidup dalam ruh itu sendiri. Ini logis. Sehingga saya hanya menjawab segala sesuatu yang harus diluruskan. Benda ni harus lurus. Kalau tak diluruskan benda ni, itu akan menjadi kegagalpahaman.
ada orang akan mengklaim dirinya dan bukan sedikit lagi dia fikir ini seperti pemilihan raya kali atau pemilihan umum kali. Kalau nak pilih orang nak berhak nak angkat siapa pun dan siapa pun berhak tak ngajukan diri yang boleh jadi, dia lupa ini bukan demokrasi. Ini hak mutlak Allah. Allah yang berhak angkat siapa pun yang Allah kehendaki. Bukan pilihan manusia. Kalau ni pilihan manusia itu lain cerita. Sehingga bahkan yang punya badan pun tak sadar kalau dia adalah dianya. Dia tak tahu. Ini bukti. Sampai walaupun ada tersirat sikit, ada tersirat pun, dia buang jauh-jauh. Kenapa dia sadar diri? Dia adalah manusia yang dulu pernah juga banyak berbuat dosa. Tentu ada manusia-manusia yang lebih baik daripada dia yang berhak untuk menyandang status itu. Sedangkan dia tak pantas. Ini bahasa. Dia sampai akui dirinya tak pantas. Maka dia akan tolak benda tu. Nah, dari pasal nama ni lah, daripada gelar ni akan mengungkap. Maka saya katakan, jangan kita nak cari sibuk orang ni. Padahal kami tak pernah mencari sibuk orang ni. Kenapa? Kami faham. Kenapa? Apa yang kami cari itu adalah apa yang dibawa sama persis dengan kami. Dia akan mengembalikan umat ini hanya kepada kebenaran yang sebenar hak yang seperti awalnya. Iaitu hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak lebih daripada itu. Selain daripada itu, dihapus. Itu alasannya. Kedua, dia telah ditakdirkan membawa kunci atas rahmat di atas alam. Dia akan mengembalikan alam ini kepada sedia kala yang penuh dengan keadilan, penuh dengan ketenteraman dan kemakmuran. Sehingga juga membawa kepada yang selama ini tersembunyi atau yang telah hilang, iaitu ketauhidan yang murni. Kemudian akan membawa kepada sistem yang mengungkap segala tabir. Sehingga selama itulah manusia yang dulu yang tak pernah tahu akan jati diri, dia akan faham. Maka pada hari itu, pada masa itu, tak ada satu pintu rumah pun di muka bumi ini yang menolak Islam. Kenapa? Kerana Islam yang diterimanya pada saat itu adalah yang sebenar-benar kafah atau secara murni. Dan segala tuntunannya benar dan bisa dibuktikan dengan ilmiah dan bisa diterima kerana dibicara bukti, bukan bicara teori. Itulah perbezaannya. Sehingga kenapa pada saat itu Islam akan mudah diterima di seluruh muka bumi ini. Kenapa? Kerana yang ditunjukkan daripada Khalifah Allah nanti adalah bukti, bukan janji. Ini harus diluruskan. Jadi kalau misalnya masih salah faham lagi, saya tegas katakan, tolak. Pertanyaan ni ada muncul-muncul. Saya sebut nama. Biasa kalau ada orang messenger tak sebutkan nama kan? Ini saya sebutlah. Banyak benar sebutan ni. Kerana juga ada pertanyaan pasal ni, ada yang sampai intimidasi saya ni. Artinya teror saya. Kerana seolah-olah apa yang saya tulis ni membuat ketakutan di masyarakat. Dari status dari tahun 2010 mungkin tak pernah viral lah. 2016 okey viral. Kemudian masuk sekarang 2022 dah mulai viral. Saya tak pernah nakutkan orang. Memang saya ni suka, saya ni hantu gitu. Katakan hantu, nak nakutkan tak. Tugas saya hanya menyampaikan. Baik buruknya kita terima. Kalau sekiranya ini bermanfaat bagi kita terima. Bukan nak bikin gaduh, tapi nak mencari solution. Apa yang kita lakukan? Kita benarkan, kita betulkan, benarkan diri kita. Apa yang perlu kita benarkan? Ketauhidan kita, pikiran kita, ataupun mindset kita. Luruskan dulu. Kemudian hiduplah kita benar-benar dengan betul-betul teliti, iaitu dengan furqan. Sehingga apapun yang masuk kepada kita, faham tadi ni, apapun yang kita lakukan, apapun terjadi pada kita, kita bisa terima dan bisa teliti mana baiknya, mana buruknya, apa maksud di balik ini, apa maksud di balik itu. Dan semuanya akan tersingkap dan terungkap. Kalau benda dah terungkap, tak ada lagi namanya rahasia. Kenapa? Kerana semuanya sebenarnya tersembunyi. Itu yang alasannya. Bahkan katakan menyingkap tabir. Kenapa? Diri kita ini tersembunyi. Kita hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam daging, lalu kita anggap daging adalah kita, ini masalah. Temukanlah yang bukan daging, maksud saya. Temukanlah yang bukan nafas. Temukanlah yang bukan ucapan.
tetapi dialah yang membawa segala rasa. Bukan yang menikmati rasa. Kalau menikmati rasa tu nyawa, hari-hari dia butuh rasa. Tak ada rasa, tak bisa dia ngapa-ngapa. Ini nyawa ni. Kalau kita betulkan faedah dan kaedahnya, lalu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah apa yang dibawa. Maka penciuman, mancung hidungnya, tajam penciuman. Maka tajam penciuman tu artinya dia bisa mengetahui, bisa mencium. Isyaratnya bagus, firasatnya bagus. Dia punya firasat tajam. Artinya dia bisa mengetahui ini bau apa, walaupun dia tak lihat bendanya. Jadi penciuman dia tajam. Dia bisa faham, oh ini ada bau ini maksudnya seperti ini. Itu makna hidungnya mancung. Hidung mancung tu dia ngerti, dia faham. Penciuman dia tajam, dia bisa faham, dia bisa tahu, oh ini artinya bermaksudnya apa, dan ini akan terjadi seperti apa. Jadi benda ni belum nyata, tapi dia bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui oleh orang lain. Itu maknawiannya. Didasari dengan apa? Cirinya keningnya lebar. Kening lebar itu bukan bermakna harus cari kat orang kening lebar, bukan itu. Maka pentingnya mantik tu artinya fahamlah dia. Maksudnya adalah pemikiran yang luas, cerdas, luas dan memahami atau membawa sekalian ilmu. Makanya jelas kalau kening lebar tu maknanya dia tak berilmu, tapi dia menguasai semua ilmu. Maka dia tidak pernah berpedoman atau berpegang ilmu. Enggak. Dia tidak berpegang dengan ilmu, dia berpegang kepada yang mendatangkan, menciptakan, memelihara atas ilmu. Maka masuk kening lebar, dia diilhamkan atas segala pengetahuan. Masa lainnya, dia menguasai sekalian ilmu. Dan sebenarnya dia pun tak berilmu, namun dia hanya dikuasai atas seluruh ilmu. Sehingga apapun dia terima, dia mudah menerima dan memahami, menangkap. Kemudian pasal itu juga akan mengikat dengan pandangan. Apa yang dipandangnya segala adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena dia memandang kebaikan yang dimaksud oleh Allah. Walaupun banyak orang memandangnya tak baik. Seperti bencana alam, seperti kejadian ini, masuk perang. Itu tak baik. Tapi sebenarnya itu adalah baik. Kenapa? Allah telah menetapkannya segala sesuatunya. Di satu sisi adalah kabar buruk bagi mereka. Di lain sisi adalah kabar baik bagi yang beriman. Jadi di mana-mana sisi baik. Di sini akan terungkap. Nah, kalau dipandang ini akan terungkap, maka tidak ada satupun keraguan dan kebimbangan. Apa yang berlaku pada diri kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Semuanya dalam ketetapan. Nah, sehingga tidak akan mungkin membuat kita goyah. Kenapa? Karena kita sadar diri dan kita bisa menjelaskan apa yang akan berlaku itu memang dah ketetapan Allah. Karena bahagian daripada Lauhil Mahfuz. Artinya dia diberikan petunjuk. Sehingga makna hidungnya mancung tu dia bisa merasakan dan bisa mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Itu maknanya. Mungkin dalam berapa waktu jauh jaraknya ada bangkai. Mungkin dia tak bisa mencium yang lain, tapi dia bisa mencium. Oh, ni apa ada bangkai. Kan? Kalau dekat tu nak tahu semua, tapi kerana hanya dia yang tak tahu mencium, dia tahu ni. Ini bangkai apa ni? Bangkai manusia kan tak sama baunya dengan bau busuknya bangkai haiwan. Tapi dia tahu dia. Ni ada mati ni, kan? Betul tak? Dicarinya lah. Bujurkannya lah. Betulkannya lah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi apa yang berlaku? Pentingnya dia untuk memberikan pengetahuan, pengabaran. Bahkan maknanya adalah mancung hidungnya ada patah di tengah. Maksudnya dia memahami. Kerana cara penciuman kita ada berapa di batang hidung. Itu cara penciuman. Maka maksudnya patah itu tajam. Sangat tajam penciumannya. Sehingga dia bisa mencium sesuatu yang mungkin tak diraba atau tak dirasakan manusia. Sehingga dia akan mengabarkan, ini nampaknya ada bangkai kan? Benarlah kata dia.
Kalau kita cari, cuba agak dekat sana sikit, ada memang baunya kan, bau kan keciuman tu. Carilah sama-sama. Macam itulah. Kita akan apa yang terjadi berlaku ni, itu akan terjadi. Bagi mereka yang ayolah kita sama-sama. Nah, tugasnya adalah bagaimana kita menuju tatanan dunia yang Allah janjikan kepada kita. Kita ni hanya tinggal mengambil alih. Dan tugas Al-Mahdi pun nanti, kita sebagai pengikutnya, kita hanya tugas mengambil alih. Kenapa kita tengah mengambil alih? Tatanan dunia itu telah disiapkan, telah dibuat oleh mereka. Mereka berbuat dengan susah payah, begitu dah menjadi tiba-tiba diambil alih. Maka indahnya Al-Mahdi mengambil alih tatanan dunia mereka siap dan mengubahnya, mengembalikan kepada tatanan dunia yang Allah kehendaki. Jadi Al-Mahdi tidak merancang tatanan dunia ini. Allah merancangnya dengan apa? Dengan mereka yang benar-benar menjadi pasukan atau bagian daripada Dajjal lagi ni. Mereka membuatlah tatanan dunia. Sudah mereka dah jadi betul dah. Jadi peperangan, kita rebut. Al-Mahdi merebut ni bersama kaum muslimin. Nah, disitulah diambil alih tatanan dunia yang mereka siapkan. Kita ni ibaratnya Al-Mahdi pun, kerana kita adalah bahagian daripada beliau tu, kita ni mengambil alih. Mengambil alih yang telah mereka siapkan. Artinya mereka buat rancangan ni. Mereka buat rancangan mau bikin sesuatu, membuat istilahnya kekuasaan. Sudah betul lah kekuasaan mereka rasa, tapi hal yang tak baik. Begitu perang kita ambil alih kekuasaan yang telah mereka rancang, lalu kita rubah dengan sebaik-baik. Itulah kalimat penukaran. Makanya kenapa dia digunakan dengan namanya ada kalimat penukaran. Dalam hadis juga penukaran, kan dia juga akan menukar segala sesuatu. Apa yang telah ditukar oleh Dajjal, kembalikan dengan sebab. Tadi tukar dengan Dajjal, yang batil menjadi hak. Maka dia akan mendapatkan lagi batil tetaplah batil, hak tetaplah. Kemudian dari masalah huruf ada pertanyaan tak bang? Tak ada lah bang. Tak ada. Belum lagi lah. Tapi daripada kawan-kawan dekat Pahang tu macam mana kak? Saudara-saudara abang tu? Sebab kan kalau kita tengok huruf tu banyak pecahan dia kan, satu-satu huruf tu. Nak memahami banyak bang. dia tu. Satu huruf tu berapa mas pecahannya? Satu huruf tu 77 pecahan. Satu huruf. Yalah. Pelan-pelan lah bang. Pelan-pelan. Kalau mau dibuka satu huruf ni ya, saya rasa dalam satu bulan ni pun tak selesai. Yalah. 77 Cuma nak memahami karakter dari huruf tu, sakitnya, rezekinya. Taklah. Yang melekat pada huruf-huruf tu kan. Ya memang kalau kita lihat dia punya karakter tu memang mau kita faham kerana dia memang 10 bahagian. 7 lah. Kalau 7 ni 10 bahagian. Jadi 70 kan? Maka masuk 11. Kenapa dikatakan 77? Karena 11 bahagian. 10 dan 1. Makna 11 ni apa? Kita maknanya 11 dulu maknanya dalam surah Yusuf ayat 4. Iaitu 11 bintang. Malam itu 11 bintang. 11 bintang kan? Jika qala Yusufu bijadihi ya bani ini da'itu ahada asyarakau kabu samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lalu berkatalah Yusuf kepada bapaknya, sungguhnya telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ya kan? Sujud di hadapan. Kan 11 tu. Kita bang hitung bang. 7 kali 11 berapa bang?
77. Bayangkan, semuanya 11. Alif 11. 11 kali kan? Ba 11 kali. Mana 11 tu artinya apabila kelipatannya dalam kelipatan 7 kali 7 tu artinya lapisan. Lapisan. Dalam diri kita ada kulit 7 lapis, ada rambut 7 lapis. Dan masing-masing ni punya 11 bahagian. Maksudnya kenapa posisi kita ni jasadiah ni dah menunjukkan kepada konsep bintang. Cuba hitung. Ni, semua dia pandangan 7 lah. Pendengaran 7 lapis. Penciuman 7 lapis. Rasa lidah 7 lapis. Kulit, rambut. Nanti kita hitung semuanya. Nanti aku ketemu ansur kedua. Barulah kaitannya dengan alam. Alam apa kaitan? Ada bumi berapa lapis, langit berapa lapis, dan setiap yang tertimpun di hamparan bumi itu ada berapa lapis? Masing-masing 7 lapis. 11 juga. Nanti ketemu. Ini berkaitan juga terjadinya siang dan jadi putaran waktu dengan siang dan malam. Berapa jejaknya yang untuk menjadi pembahagiannya? Ternyata tak cukup 12. Ternyata tak cukup 12 dalam pembahagian antara siang dan malam. Di sinilah baru kita mengerti ada kaitannya kenapa dikatakan 11. Ya. Karena masing-masing berlapis-lapis. Maka misalnya waktu subuh dengan waktu malam tak sama. Dah masuk waktu subuh dengan waktu imsak tak sama. Imsak masuk waktu azan subuh tak sama. Masuk azan subuh sampai waktu fajar sudah tak sama. Pembagian sudah jelas dia mengalami perbezaan. Kemudian bagaimana kita bisa memahami maksud daripada susunan yang tersusun dan segala sesuatu yang mengikat atas susunan. Kalimat ini juga akan mengingatkan kita kenapa Allah menempatkan alif sebagai huruf pertama. Apa yang menjadi kaedah yang tersembunyi dalam huruf alif itu? Alif itu kan huruf mat. Maka ada A dulu, ada alif. A tak sama dengan karena alif itu ada daripada A. Sedangkan A itu ada 3 bahagian kan? 3 bahagian asal usul. Kalau kita kena A itu saja dah katakan dengung. Padahal dengung itu tidak terjadi dengan sendiri. Bayangkan ada proses asal usul ni. Dari dengung yang ada di kerongkongan ataupun tenggorokan kita ni sebenarnya adalah isinya karena diwajib bergetar. Barulah berdengung. Kalau dah getar itu tak sampai dah. Sedangkan getar ini ada yang menggetarkan apa? Hembusan. Sedangkan hembusan itu saja dihembuskan. Sedangkan yang menghembuskannya bukanlah hembusan. Dia tak sama dengan hembusan. Dia tak sama dengan getaran. Dia tak sama dengan dengungan. Maka 3 bahagian. Maka 3 bahagian dilekatkan tak. Maka titik 3 tak banyak dalam huruf ni. Di 2 huruf ya. Kalau tak betul tak bang? Betul. Nah, satu-satunya huruf yang mengatakan pada nilai 7 itu harakat ke-7 dia ada nun. Nun. Mana ada yang lain nun? Yang maksudnya menunjukkan pada penyebutan harakat di depan. Kalau kita bicara tentang rahsia waktu, maka ada lambang bintang, ada lambang bulan. Saya sengaja beri tanda. Ini bintang, ini bulan. Roh dengan sin. Betul tak? Nampak tak tu? Nampak sikit. Nampak kan? Roh dengan sin. Zai. Jadi gini, dal, ra, jai itu dikelompokkan di dalamnya ada rahsia bintang. Kenapa rahsia bintang? Mengikat segala sesuatu yang menjadi 7 lapisan. Masing-masing menjadi 77 lapisan antara waktu,
antara alam semesta beserta makhluk di dalam alam, dia tak bisa lepas daripada 77 lapisan tu. Maka maknanya 11 bintang. Kemudian sin itu makna kepada hubungan sebagai penghubung, sebagai batas sebagai penghubung. Nah, di sinilah kita mengerti kenapa di sini berkaitan dengan hijriah. Hijriah itu perhitungan dia adalah nah, masih ini hitungannya adalah maka dia hitungnya tentang masalah hari. Itu masih. Tapi kalau kita bicara tentang bulan, berarti kita bicara tentang hijriah. Nah, hijriah ini kan artinya hijrah. Munculnya hijriah ini kan karena ada asbabnya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, daripada putaran inilah kita akan ungkapkan rasio waktunya. Lalu kita lihat, kenapa dikatakan 24? 24 ini kan berarti adanya kalau kita bicara tentang satu penuh ya. Waktu, satu hari satu malam, kalau kita pisahkan, artinya nggak mau. Kalau tak tentu kan artinya diambil pas ya. Padahal ada 11 lewat, 11 jam lewat siang, 12 jam malam. Ya kan? Tidak pas 12. Jadi ada selisih waktunya. Tapi di sini artinya putaran satu hari satu malam. Artinya ada putaran, maka kita kunci ternyata rasio waktu ada pada mil itu sendiri. Nah, ini panjang lebar. Nanti kita bahas ketemu nih. Nah, kenapa mengerti kalimat mahfuz itu artinya mengungkap dengan apa yang berlaku dari awal kejadian semesta sampai akhirnya disebut dengan kiamat kubra. Atau mim. Barulah kita akan ngerti apa yang berlaku, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Itu mim. Dia kaitan daripada ini, kenapa menjadi kelompok, menjadi kepala bahagian daripada 7 huruf tunggal yang tak sama. Karena dia bicara tentang proses putaran waktu. Bisa kejadiannya akan terjadi sama, akan diulang, tetapi pelakunya tak sama. Kaumnya berbeda. Itu nyatanya seperti itu. Baru kita mengerti kenapa dalam Quran Allah abadikan tentang cerita kejadian masa lampau. Kejadian kaum terdahulu. Allah abadikan karena dia pasti berulang yang pasti sama tetapi dilakukan dengan orang yang tak sama. Jadi ada mim tak sama dengan nun tak sama dengan waw tak sama dengan ha tak sama dengan lam alif pun tak sama dengan hamzah. Hamzah pun tak sama dengan dia, tapi saling mengikat. Apa cari persamaannya? Kita lihat, ada kaitan-kaitannya. Kalau hamzah, kenapa harus hamzah dulu baru ya? Kan sejatinya ya ini adalah tempatnya mutlak. Sedangkan mutlak itu dilekatkan pada hamzah. Nah, di sini baru kita ngerti kenapa kalimat mahfuz itu mengungkap segala sesuatu asal usul alam, putaran waktu, kejadian bagaimana awal dan akhir. Kita tak mengerti akhir, kalau tak paham awal. Itu maksudnya tadi ini. Maka kaitannya kenapa sebagai lambang nih? Coba perhatikan tuh dalam mim. Di atas mim apa tuh? Matahari. Mim 24. Artinya dia menghitung hari jam. Satu hari, satu hari. 365 atau 360 hari kalau itu tergantung menghitung macam mana. Tapi satu lihat 365 hari. Nah, di sinilah baru kaitan. Kenapa harus beri lambang matahari? Kalau yang berakhir nanti itu apabila matahari redup atau mati. Apabila matahari mati, maka terjadi kegelapan. Dan apabila dihidup kembali, maka akan berputar berlawanan arah. Yang awalnya dia terbit dari timur, dia akan terbit dari barat. Rahasia di sini adalah mim.
Jadi bukannya kata saya, apakah memang kebetulan kata orang, atau tidak mengatakan kebetulan. Sehingga dalam kalimat kiamat ada kata Al-Qiyamah. Ada mim kan? Mim itu mendekati akhir kan? Dalam kiamat pun mendekati huruf A. Bahkan dikatakan akhir pengunci kan? Jadi yang berikan nama kiamat itu bukan saya. Memang kata kuncinya ada pada mim. Al-Qiyamah tadi ada kaitan dengan mim yang berkaitan dengan utara yang dah. Lalu kenapa di sini di dalam 16 huruf berpasangan tidak ada cerita matahari ini? Dia cerita bintang, bulan. Sampai pun lam itu adalah bulan. Karena dia bicara Hijriah. Jadi kalau faham dengan apa yang terjadi yang berlaku kepada dunia ini, sampailah masa pada masa akhirul zaman, fitnah duhaimah, siapa ke Dajjal, apa yang terjadi program-programnya, termasuklah apa yang berlaku kepada perang dan berkaitan dengan apa yang berlaku ya kepada perjalanan tabuan seseorang ataupun satu kaum ataupun satu bangsa ataupun satu negeri, maka jawabannya ada pada 16 huruf berpasangan. Ini kalau mau jelilah kamu tadi. Maka dibuka dengan bintang, ditutup dengan bulan. Nah, lalu bintangnya di mana? Kalau misalnya Ghazal Raja itu adalah bintang atau 11 dalam perhitungan, ternyata bicara asal usul. Apa? Ternyata bintang itu sudah dilekatkan dari pertama, yaitu alif. Alif. Sampailah Ghazal Raja. Ini dari bintang. Asal usul. Kenapa bintang? Bintang itu 11. Artinya dalam persamaan ada perbedaan. Dia tak bisa katakan dua, walaupun 1 tambah 1 hasilnya 2, tapi 11 dia bukanlah 2. 11 bukanlah 1. Betul enggak? Sebagai furqan. Maksudnya 11 itu lambang furqan. Maka diberikanlah kalimat bintang diletakkan pada surah Yusuf ayat keempat. Bagaimana Yusuf menceritakan tentang ini? Seharusnya ini juga menjadi pertanyaan kita. Ini kan furqan, ini jadi furqan. Oke lah, Yusuf menceritakan. Tapi Yusuf sadar tak? Dengan apa dia memandang? Dah. Kalau orang sekarang, dia tahu pasal mimpi, dia menceritakan mimpi, tetapi dia tak sadar dengan apa dia memandang ini. Mata yang mana? Ya kan? Nah, jadi makna bintang tu benar-benar dia sadar, sadar apa yang dimimpikan, apa yang dipandang. Dia pun sadar dengan apa dia memandang dalam mimpi itu. Berarti bukan dengan mata jasad. Kemudian yang kita pahami selanjutnya adalah rahsia perhitungan. Maka kenapa ada berapa jumlah semua ni? Sampai rah 10. Dari alif sampai rah. Sampai jai 11. Rah 10. Jai 11. 10 kunci daripada alifnya. Kalau kita ambil dari ba. Kenapa? Kolom ni, alif ni, satu yang ni. Kerana dia awal. Yang tak sama. Tapi kalau kita ambil keseluruhannya, akan menjadi 11. Nah, 7 kali 11. 77. Nah, ini sebagai tanda ni. Ada 11 huruf di sini ni. Sampai pada jai. Tandanya bintang. Jadi kalau kita lihat skenario ini, kenapa yang berkaitan dengan bintang itu jumlahnya 11? Ini kalau kita rumus dalam memahami maksud dalam lauhil. Tujuan lauhil ini untuk mengungkap maksud. Lalu ada berapa jumlah hurufnya yang tentang bulan?
Dari sin sampai lam. 16 tolak 4, 12. 12. Artinya diperkalikan bu 1 tahun berapa bulan, Bang? 12. 12 bulan. Inilah maksudnya. Dari sin sampailah lam. Ini menjelaskan tentang fenomena terhitungnya bagaimana kita bisa paham 1 tahun itu 12 bulan. Dari sin, sad, dad, ta, za sampailah lam. Lalu kita bicara tentang matahari. Matahari ini adalah kaitan untuk benar-benar kita mengerti dengan hitungan mundur. Jadi sebenarnya tujuannya agar kita mengerti dengan hitungan mundur. Kenapa? Dengan memahami hitungan maju. Semua ini kan ada petunjuknya. Tidak akan mungkin kita akan menyusunnya kalau kita tak bersusun benda ini. Karena yang menyusunnya adalah Allah. Allah menyusun dengan kekuasaannya, tersusunlah benda ini rapi-rapi. Sehingga kita mengerti. Sehingga daripada mim sampai ya. Mim sampai ya, lambang matahari. Ya matahari, mim matahari. Maksudnya 7 kan? Lalu antara 11 bintang, 12 bulan dan 7 hari dalam satu ahad. Tujuh hari kan dalam satu ahad. Lalu kita mengerti ya, kenapa 7 hari yang tak sah? Hari yang tak sah sebablah ahad, Isnin, Selasa, Arbiah, kemudian Kamis, Jumaat ini kan bukan nama dia sebenarnya ni. Tapi memang disempurnakan. Katakan bahawa dia adalah awal daripada hari. Masuklah sebab tu. Dan masuk sebab tu, barulah masuk kepada ahad. Kalau dalam ini apa yang dimaksudkan sini? Hari apa dulu? Pertama dimaksudkan. Enggak. Jumaat. Maka mim itu lambangnya Jumaat. Maka permulaan hari adalah Jumaat. Dan dia juga mengatakan penutup hari. Jumaat. Lalu Nur, maksudnya adalah Sabtu. Apa yang terkandung dalam Sabtu? Kepada Nur. Sabtu tak sama dengan hari Ahad. Ahad adalah waw. Ya kan? Barulah masuk ini atau Isnin. Isnin tapi barulah dia masuk kepada Selasa. Lam. Selasa barulah masuk Arba'ah. Hamzah. Barulah masuk kami. Ini hebatnya. Jadi dia kita ngerti bahawa hari itu memang hitung pada hari Jumaat. Penutup hari Jumaat dan ternyata penghulunya hari adalah Jumaat. Nah, inilah kenapa akhirnya kita dia pahami jadinya ini sifat yang terjadi pada hari. Dia tak sama, namun terikat kepada bulan yang bulan punya tahun. Dalam Islam, Hijriah, dalam bulan tu ada Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Ya tak? Barulah dia akan menjelaskan apa itu rahasia dengan Ramadan, apa yang berkaitan dengan awal, ya kan? Sampailah Zulhijjah.
Ada kaitan apa dengan Zulhijjah? Nah, kenapa Zulhijjah tu, ya kan? Ada kaitannya dengan lah. Tapi orang makna ambilnya adalah haji. Dia kan bulan haji juga. Adapun dia lupa kalimat tu dikasih satu kalimat Zul. Ada kalimat lam di situ yang diputus. Hingga Zal itu mengatakan lam. Zul. Ada kaedah juga kan? Nah, jadi ada berkaitan yang berkaitan juga dengan kehidupan seputaran tahun. Bulan. Sehingga kita faham masanya dalam hitungan sekarang Hijriah tahun berapa? 1443. Lalu masuk masa transisi dari zaman yang dimulakan Jabariyah tahun berapa? 1401. Itu transisi itu. Jadi mulkan Jabariyah masuk kepada menuju kepada zamannya Sidna Luhaimah. Dia masuk kepada akhir zaman. Tapi jauh gak jarak ni. Lalu masuklah setelah itu masuk pada Sidna Luhaimah. Tahun berapa? 2020 berarti masuk pada Hijriah tahun berapa? Itu bukan kita buat tak, kami terus faham. Ini dah masuk akhir zaman. Barulah kita mengerti, oh dah masuk kepada waktunya tidak apa yang terlewati. Ada sebagian yang tekan itu berkata ini lemah ni kalau tak sampai 1400 tahun. Bolehlah mereka kata begitu. Ada juga yang salah pengertian, tapi sebenarnya dikatakan apa yang berlaku setelah dalam rancangan Allah itu hanya tugas menjalankan hal itu kepada Allah. Nah, rahsia waktu, kurun waktu, berkaitan juga dengan hidup. Benar? Maka kita katakan apa kaitannya? Pertama dia memegang kunci yang berkaitan dengan bintang, bulan dan matahari. Maka diberi gelar Al-Fatih. Alif Lam yang mengikat dengan bintang dan bulan. Betul tak? Lalu Mim dan artinya matahari dan bintang. Betul tak? Sesungguhnya bintang yang jauh itu adalah matahari tempat yang lain. Dan matahari itu adalah bintang kalau dia memandang dari tempat yang lain. Ini kaitan dia. Nah, kemudian bicara dal, apa yang bawahnya dal dia. Kata fungsi memegang rahasia dalam pada bintang. Bintang itu mengungkap setiap lembaran dan setiap tersusunnya dalam rangkuman 7 setiap lembaran huruf dan dalam kehidupan. Dan kenapa katakan bintang? Dahlia itu artinya bintang dan matahari yang berkaitan dengan Furqan. Alif. Kalau dal ada bahagian daripada bintang itu sendiri. Jadi makna wiangnya adalah benar-benar kita membedakan bintang kalau dimandang matahari di tempat yang lain, tempat yang jauh, planet yang jauh. Tapi dia akan memandang matahari ini sebagai bintang kalau dia berada di tempat yang jauh. Jadi memang kita ambil persamaannya dalam perbezaan dalam persamaan supaya kita mengerti apa kaitan. Di sini kita akan menjelaskan. Ini akan mengungkap apa maksud daripada suatu nama seseorang ataupun gelar seseorang. Rasulullah SAW diberi nama Muhammad, sempurna, yang terpuji, yang terpuji. Bukan maksud, dia tak ada maksud. Karena mim awal, mim, dia mengatakan bawa benar. Apa dia menjelaskan tentang rangkuman pertama mana orang? Apa masalah? Pertama tadi dulu
Orang menganggap 1 tahun itu 10 bulan. Makanya dibenarkan. Rasulullah mengatakan 12 bulan. Kemudian dia membawa tanda-tanda alam. Karena kelahiran itu penuh dengan tanda alam. Maka mim dibawa penerang ataupun bawa cahaya penerang ataupun penutup daripada kejadian Nabi ataupun kebenaran. Kemudian ha. Apa yang kaitannya dengan ha? Karena ha ini menyatakan mim, betul tak? Ha ini kan bintang. Maka Rasulullah itu memegang semuanya. Maka benar Rasulullah itu memegang rawakin makhluk. Ham, katanya. Ha, dengan mim kan? Sedangkan mim tetap pula. Apa yang dinyatakan mim? Bintang lagi kan? Nah, ternyata memang betul. Setelah minta dengan Nabi dan Rasul. Nah, baru kita mengerti apa terjadi sekarang ini. Yang bukan dari golongan Nabi dan juga Rasul. Dia bukan dari golongan Nabi yang juga bukan dari golongan Rasul. Nah, di sinilah baru kita pahami kenapa putaran waktu dalam Hijriah kita hitung. Lalu masuk pula sekarang di tahun 2022. 2022. Jadi kalau misalnya kita hitung daripada 20 dan 22. 20 dan 22. Maka kita katakan 20 makna Furqan. Maka muncullah Furqan itu yang seharusnya tenggelam dari syarat awal. Ya kan? Syarat awal untuk kembali ke apa? Kita mulai tahun 2003. Kenapa Imam kembalikan ini? Furqan. Furqan yang semestinya harus menjadi dasar awal, dasar utama supaya mereka tidak kacau atau tidak rusak dalam pemahaman Quran. Itu wajib dengan Furqan. Masuk pada Furqan apalagi masuk pada 22. 22 ini kan bukan jalan menuju kiamat. Jalan menuju kepada penukaran untuk mengembalikan kepada yang mutlak. Salah. Kalau dah masuk ke dalam, itu lagi nah, di sinilah kita akan memahami secara rasionalnya. Sehingga kita akan kembali lagi kepada konsep lagi. Apa lagi maksudnya? Pada Hijriah 1400 14. Makanya kenapa dikembalikan kepada yang masukkan kabur. Dia akan mengungkap apa yang menjadi sengketa di muka bumi ini, apa yang diperebutkan mereka, siapa pedalangnya, siapa Yahudi sebenarnya. Nah, ini Ustaz akan mengungkap semua ini. Sehingga di banyak orang yang akan mencari sesuatu yang salah, sedangkan dia salah dalam mencari. Bukan salah apa yang dicari, tapi salah dalam mencari. Ini akan lebih tuntun untuk berusaha untuk berdiri. Supaya apa? Supaya memang betul-betul mereka temukan maksud yang benar-benar. Kemudian 43. Bagaimana kita akan ya kan? Ternyata kaitannya ada 7 pada nah 7 huruf yang dimasukkan di mana? Letaknya mim sampailah ha 4 ya. Lam alif sampailah ya. Ini tak boleh buka pula ya. Kalau buka yang itu sama juga memberikan mudah bagi kita. Bahaya. Di sini pula akan mengungkap bagaimana alam itu dikendalikan, bagaimana pula ada sistem perusak atau tidak memperbaiki alam. Mereka menciptakan sistem hal untuk merusak alam, tetapi daripada kelompok daripada orang-orang yang jalan lurus beserta dengan al-mahdi itu dia akan mengembalikan sistem alam dan dia akan mengembalikan alam dengan itu sikap. Dengan apa? Dengan berhasil dengan gunung ini jawabannya. Apa yang dikeluarkan oleh Faham ini? Yang mengendalikan alam ini yang mungkin rosak. Apa yang dipahami oleh alam ini? Untuk
memperbaiki bahkan menunjuk alat untuk Nah, satu sisi mereka membuat alat untuk sebagai rosak, di lain sisi untuk memperbaiki alat yang rosak. Nah, sehingga akan menjadi damai aman dan damai aman sejahtera antara makhluk dan Allah. Tapi waktu mereka sama saja membuat Tuhan, maka mereka membuat untuk mengendalikan manusia sesuai dengan keinginan mereka. Dalam alif, Hamzah, ya, saya tak boleh buka. Tapi kalau lihat dari rasionya, mim, nun, waw, ha, dalam alif. Mim, nun, waw, ha. Nah, pertama, dia memahami segala isyarat dengan. Kedua, dia menguasai dalam mengendalikan kegiatan tubuh yang berkaitan dengan kegiatan tubuh. Ketiga, dia memahami, dia bisa mengendalikan dan bisa memahami segala perasaan ataupun segala yang terkandung di balik dah. Bahkan dia bisa menjinakkan atau membentuk atau membuat, bahkan dia akan buat pun akan menjadi takluk kehadapannya. Artinya dia bisa berinteraksi dengan kemudian hak, artinya benar-benar dia bisa yang sebenarnya yang terikat pada Allah. Ini semua sudah terjawab sebenarnya. Jadi tidak akan ada kerancuan. Sehingga kita tekan bukan orang yang perlu kita cari, tetapi kita harus menemukan, mencium bau-baunya, firasat-firasat atau isyarat-isyarat apa yang dibawa. Kalau kita memahami mengenai apa yang dibawa, maka otomatis kita akan mengetahui apa yang dibawa. Jadi tak akan pernah kita salah dalam memahami. InsyaAllah. Jadi ada sedikit karakter yang kita jelaskan karakter ruang dan waktu. Kenapa ini berkaitan dengan hukum tentang semesta, juga berkaitan dengan kenapa putaran bulan ini. Bulan ini kan kita memandang dari sisi kita dengan terpulang. Karena Allah telah datangkan untuk segala petunjuk. Petunjuk itu didatangkan Allah itu pada setiap alam, pada setiap tempat, pada setiap alam. Ini masing-masing punya punya utusan dari Allah. Masing-masing ada dapatkan utusan dari tempat yang berbeda. Namun sebaik-baiknya kita lah sebagai keputaran tentang semesta. Banyak yang tak pernah memahami kenapa dikatakan bumi adalah tempat putaran semesta yang satu garis arah kepada gerbangnya Sidratul Muntaha. Nah, kemudian pasal lain gimana bang? Kira ada pertanyaan untuk pasal lain bang? Tak ada bang, tak ada. Mungkin enggak dari bang Solihin. Tak ada bang. Sama lah saya bang, tak ada. Nah, kalau lagi mudah tetap saya ada. Sama lah, lihat abang ni. Mudah-mudahanlah kalau memang jelas, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, ada juga yang harus diluruskan. Mudah-mudahan bagi yang ada yang tunjuk saya pun mengerti, karena masing-masing punya hujahnya masing-masing. Orang mengklaim diri juga ya, kita maklum. Namun kita tidak bisa melepaskan daripada Quran. Dan kita tidak bisa lepaskan daripada yang secara mutawat ataupun yang sahih. Jadi memang tak bisa kita lepaskan benda ini. Tambah lagi kita harus berpegang kepada yang namanya Allah secara mutlak. Sehingga Furqan itu adalah satu pondasi atau kunci dasar awal. Maka saya katakan serosak atau tersebarnya benda ini sejak peninggalan sahabat dan Rasulullah, peninggalan Rasulullah dan sahabat, sejak peninggalan inilah rosak. Sehingga mereka lebih memahami hal lain sampai lupa kepada Quran. Karena Quran itu mengajarkan manusia cerdas. Artinya betul-betul dia menemukan Quran. Kalau orang berpegang pada Quran, maka mustahil dia akan membuat kitab yang lain atau berpegang pada kitab lain pada Quran. Itulah kata kunci. InsyaAllah lah.
Karena saya beberapa hari ini nak kerja keras. Kalau tak gitu bisa lewat daripada waktu ni. Saya pun dah rindu. Apa bang? Lain kali lah kita lanjut ni. Saya pun dah rindu kan dengan politik kata. Sekali. Rindu pula dengan yang lain ni. Apa yang mana keadaan mudah-mudahan beliau sihat terus. Mudah-mudahan lah. Saya pun tak bisa sambung kerana memang malam ini saya nak saya kerjakan dulu. Besok mungkin lepas ujian yang harus saya kerjakan mungkin dalam satu ahad ni untuk mengejar semua yang seharusnya harus selesai sebenarnya. Kalau tak ada nanti selesai waktu. Susah saya tak dikirim benda tak dikirim. Susah kan? Yalah bang, salam buat semua. Makasih banyak. Besok kita call sama-sama. InsyaAllah. Salam buat semua bang. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah bang ya. Saya maaf kalau salah kata ni. Nanti kita sambung lagi. Ya bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.